Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang berbahagia dan insya Allah penuh dengan berkah ini, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Hari ini kita akan mengirob kalimat qara'tul kitab alladzi ishtaraitahu li. Qara'tul kitab alladzi ishtaraitahu li. Aku telah membaca buku yang engkau telah membelikannya untukku. Qara'tu fi'lun madin, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi itu adalah kata kerja lampau, kata kerja yang sudah dilakukan. Dalam kitab Nahwu Wadi dikatakan bahwa fi'il madi adalah kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madi. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau. Jadi makna qara'tu adalah saya telah membaca. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat huruf terakhir dari kata qara'a ini adalah hamzah ya. Kita lihat hamzah ini berharokat sukun. Fi'il madi itu dasarnya mabni dengan fathah ya. Qara'a, zahaba, kharaja, fataha, qatala, nazala. Tapi kenapa dia mabni dengan sukun kali ini? Litisalihi bita'il mutaharrikah, karena dia bersambung dengan ta' mutaharrikah. Jadi setiap fi'il madi yang bersambung dengan ta' mutaharrikah maka dia mabni dengan sukun ya. Qara'ta, qara'ti, qara'tu. Begitu juga fi'il madi yang bersambung dengan nunun niswah, qara'na, dan fi'il madi yang bersambung dengan nun yang menunjukkan fa'il, qara'na, maka mabni dengan sukun. Tu, dhamirun barizun. Tu ini adalah kata ganti yang muncul, yang nampak, yang kelihatannya. Lawan dari dhamir baris adalah dhamir mustatir, kata ganti yang tersembunyi. Ini kita lihat dia, kelihatan dia, maka dikatakan dhamir baris, kata ganti yang muncul, yang nampak. Mabniun ala dhammi, dia mabni dengan dhammah. Selamanya dhamir tu ini mabni dengan dhammah. Untuk kata yang bermakna aku ya, tidak pernah berubah menjadi ta, menjadi ti ya, tapi tetap dia mabni dengan dhammah, harokatnya tetap dhammah. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa, tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena kata tu ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu ya. Secara lafaz dia tidak rafa, tapi secara mahal dia rafa ya. Kalau tu ini bukan karena secara lafaz dia rafa ya, karena memang dia mabni dengan dhammah ya. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi ya. Kenapa dia fi mahalli rafa'in? Fa'il li qara'a, karena dia adalah subjek, pelaku dari kata kerja qara'a. Apa fa'il itu? Fa'il itu adalah ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Itu di dalam kitab Nahwu Wadi ya. Pengarang mengatakan bahwa definisi fa'il seperti itu. Dia adalah isim. Kata tu ini adalah isim. Isim apa? Ini isim dhamir ya. Marfu', tapi tidak dikatakan marfu', tapi dikatakan fi mahalli raf'in, karena kata tu ini adalah sesuatu yang mabni. I'rabnya i'rab mahalli, i'rab posisi. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata qara'anya ya, kata kerjanya, baru isimnya ya, yang berfungsi sebagai fa'il. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan dia pelaku dari perbuatan tersebut. Kata tu ini adalah pelaku, subjek dari perbuatan qara'a, maka dikatakanlah dia fa'il. Al-kitaba, al-kitaba maf'ulun bihi, dia maf'ul bih, objek, korban, penderita. Dalam kitab Nahwu Wadi dikatakan bahwa maf'ul bih adalah ismun mansubun wa qa'a alaihi fi'lul fa'il, dia adalah isim. Kata al-kitab isim. Dari mana kita tahu ada al di awalnya, ada alif lam di awalnya? Inilah sebagai penanda bahwa kata al-kitab adalah isim. Mansubun ya, mansub itu identik dengan fathah, dibaca nasab. Setiap maf'ul bih itu mansub ya. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il, yang dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan qara'a, pelakunya adalah tu ya, maka dikatakanlah dia maf'ul bih, objek. Maf'ul bih li fi'li qara'a, dia maf'ul bih untuk kata kerja qara'a. Mansubun, mansub dibaca nasab, mansub itu identik dengan fathah, tapi tidak selamanya tanda nasabnya harus dengan fathah ya. Mansubun wa alamatu nasbihi fathah, dan tanda nasabnya adalah fathah. Kita lihat tanda nasabnya fathah. Kenapa? Karena kata al-kitabah ini adalah isim mufrad, kata yang menunjukkan tunggal, kata yang menunjukkan satu.
Jika kita rubah ke isim tasniyah musanna al-kitabaini, maka tanda nasabnya tidak lagi fathah tapi dengan ya. Zahiru 'alal akhir, jelas di akhirnya. Kita lihat al-kitabaini harokat terakhirnya adalah fathah. Zahiru lagi jelas ya. Kenapa? Karena akhirannya bukan alif. Kalau akhirannya alif maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Fathah yang dikira-kira yang digantikan dengan alif. Tapi karena akhirannya ba, maka tanda nasabnya dengan fathah zahirah al-akhir, fathah yang jelas, yang nyata di akhirnya. Kemudian alladzi ismun mausul, ini adalah isim mausul, kata penghubung. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun selamanya. Harokat dari huruf terakhir kata alladzi ini adalah sukun, tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi kasrah, menjadi dhammah ya, selamanya sukun, maka dikatakan mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin, dia berada pada tempat nasab, tidak dikatakan mansub. Kenapa? Karena isim mausul ini adalah kata yang mabni. Kalau kata yang murab baru dikatakan mansub ya. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Secara lafaz dia tidak nasab, tidak bunyinya a, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia nasab ya. Alladzi. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Na'atun li maf'ulin bihi. Dia na'at untuk maf'ul bih kitab, dia menjadi na'at ya. Na'at itu mengikuti man'utnya ya. Alkitab menjadi man'ut, mengikuti man'utnya. Apabila man'utnya mansub, maka na'atnya juga mansub. Apabila man'utnya ya, Alkitab tadi menjadi man'ut, apabila man'utnya itu beralif lam beral, maka na'atnya juga harus beralif lam. Kemudian ishtarai ya. Tadi ini ishtarai tahu. Fi'lun madin, dia adalah fi'il madi. Fi'il madi itu seperti yang saya katakan tadi adalah kata kerja lampau. Kullu fi'lin yadullu ala husuli 'amalin fi zamanil madi. Itu dalam kitab Nahul Wadi dikatakan seperti itu ya. Setiap kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan pada waktu lampau ya. Ishtaroita artinya engkau telah membeli. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun. Kita lihat kata ishtaroi ya, huruf terakhirnya dari kata ishtaroi ini adalah ya ya, harokatnya sukun, maka dikatakan mabni dengan sukun. Kenapa fi'il madinya ini mabni dengan sukun? Littisalihi bitta'il mutaharrika, karena dia bersambung dengan ta' mutaharrika. Seperti yang saya katakan tadi bahwa fi'il madi mabni dengan sukun dia kalau bersambung dengan ta' mutaharrika, nunun niswah dan nun fa'il. Kemudian ta, dhamirun barizun, dia adalah kata ganti yang muncul, yang nampak. Lawannya adalah kata ganti yang tersembunyi, dhamir mustatir. Kita lihat ishtaroitahu ya. Ishtaroita, ta ini adalah dhamir baris, kata ganti yang muncul, yang nampak. Kita lihat ada tanya di sini ya, nampak, kelihatan, dia jelas. Maka dikatakan dhamir baris. Mabniun alal fathah, dia mabni dengan fathah. Selamanya harokatnya fathah untuk kata yang bermakna engkau, tidak pernah berubah menjadi ti, tidak pernah berubah menjadi tu, dikatakan mabni alal fathah. Fi mahalli raf'in, dia berada pada tempat rafa, juga tidak dikatakan marfu. Kenapa? Karena kata ta ini adalah sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang mu'rab baru dikatakan marfu ya. Secara lafaz dia tidak rafa, tapi secara mahal, secara posisi, secara tempat dia rafa. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli raf'in? Fa'il ishtara, karena dia adalah pelaku, subjek dari kata kerja ishtara. Apa fa'il itu? Seperti yang saya katakan tadi, fa'il adalah ismun marfu'an taqaddamahu fi'lun wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la. Dia adalah isim ya. Kata ta ini isim. Isim apa nih? Isim dhamir marfu', tapi tidak dikatakan marfu'. Kenapa? Karena kata ta ini adalah sesuatu yang mabni, tapi dikatakan fi mahalli raf'in, i'rabnya i'rab mahalli, i'rab posisi. Taqaddamahu fi'lun, yang didahului oleh kata kerja. Lebih dulu ditulis kata ishtaronya ya sebagai kata kerja. Wa dalla 'ala alladhi fa'ala al-fi'la, dan yang menunjukkan dia pelaku perbuatan tersebut. Kata ta ini adalah pelaku dari perbuatan ishtara. Hu dhamirul muttasil, hu adalah kata ganti yang bersambung. Bersambung dengan apa? Bersambung dengan kata ishtaroita ya. Dia tidak terpisah, maka dikatakan dhamir muttasil, kata ganti yang bersambung. Mabniun 'ala dhammi, kita lihat kata hu ini mabni dengan dhammah, selamanya harokatnya dhammah, tidak pernah berubah. Fi mahalli nasbin, dia berada pada tempat nasab, tidak dikatakan mansub. Kenapa? Karena kata hu ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang murab baru dikatakan mansub.
Secara lafaz dia tidak nasab, tapi secara mahal, secara tempat, secara posisi dia nasab. I'rabnya adalah i'rab mahalli, i'rab posisi. Kenapa dia fi mahalli nasbin? Maf'ulun bihi li ishtara, karena dia objek, korban, penderita untuk kata kerja ishtara. Apa maf'ul bihi itu? Dalam kitab Ahwali dikatakan bahwa maf'ul bihi adalah ismun mansubun waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia adalah isim. Oh, ini isim. Isim apa nih? Isim dhamir. Mansubun, tapi tidak dikatakan mansub. Kenapa? Karena kata ini sesuatu yang mabni, tapi dia dikatakan fi mahalli nasbin. Waqa'a alaihi fi'lul fa'il. Dia dikenai oleh perbuatan si pelaku. Dia dikenai oleh perbuatan ishtara. Pelakunya adalah ta, ya. Ta ini tadi dhamir baris kata ganti yang muncul yang nampak. Kemudian wa huwa aidul mausul, dan dia adalah aid mausul, ya. Setiap dhamir, ya, kata ganti yang terletak setelah isim mausul, maka kata ganti tersebut menjadi aid mausul, menjadi aid, ya. Kemudian al-jumlatul fi'liyah silatul mausul. Kemudian jumlah fi'liyah itu menjadi silah mausul. Apa jumlah fi'liyah itu? Jumlah fi'liyah adalah kullu jumlatin tatarakabu min fi'lin wa fa'il. Setiap kalimat yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Mana jumlah fi'liyahnya? Jumlah fi'liyahnya adalah kata ishtaroita, ya. Ada fi'il, fi'ilnya mana? Ishtaroi. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah tain, ya, kata ganti yang muncul yang kelihatan tadi ini, ya. Jadi apa dia? Satu paket ini yang dinamakan tadi jumlah fi'liyah menjadi silah mausul, ya, menjadi silah ke isim mausul. La mahalla laha min al-i'rab, tidak ada tempatnya pada i'rab, tidak dikatakan jumlah fi'liyah ini fi mahalli raf'in, fi mahalli nasbin, atau fi mahalli jarrin. Tidak dikatakan dia marfu atau mansub atau majrur, tapi la mahalla laha min al-i'rab, tidak ada tempatnya pada i'rab. Kemudian nih harfu jarrin, dia adalah huruf jar. Huruf jar itu huruf yang mengkasrohkan, huruf yang menjadikan kata sesudahnya berharokat kasroh. Selain ini kita juga sudah belajar ada min, ila, an, ada, fi, rubba, ba, kaf. Kemudian ini lam, ya, tugasnya untuk menjadikan kata sesudahnya menjadi majrur, ya. Mabniun alal kasri, dia mabni dengan kasroh. Selamanya harokatnya kasroh, tidak pernah berubah menjadi harokat yang lain. Kemudian yaul mutakallim, ya ini adalah ya pembicara, kata ganti orang pertama tunggal, bisa laki-laki bisa juga perempuan. Mabniun ala sukun, dia mabni dengan sukun, selamanya harokat ya ini adalah sukun, ya, tidak pernah berubah menjadi fathah, menjadi kasrah, menjadi dhammah. Fi mahalli jarrin, dia berada pada tempat jar, ya. Tidak dikatakan majrur. Kenapa? Karena kata yang ini sesuatu yang mabni. Kalau sesuatu yang murab baru dikatakan majrur. Secara lafaz dia tidak jar, ya, tapi secara mahal, secara posisi, secara tempat dia jar. I'rabnya adalah i'rab mahalli. Kenapa dia fi mahalli jarrin? Karena bil lamil jarrati, karena dia dilewati oleh huruf yang menjarkan, huruf yang mengkasurkan. Setiap kata yang dilewati oleh huruf yang menjarkan, huruf yang mengkhafatkan, huruf yang menjadikan kata sesudahnya menjadi kasrah, maka dia majrur, ya. Tapi kata-kata yang ini sesuatu yang mabni tidak dikatakan majrur, tapi fi mahalli jarri. Aashiqal Mustafa abshir binailil munah. Pemerhati nahwu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.